kembali untuk memberkati saudara. Kita percaya tidak ada yang bisa saya bawa kepada saudara. Saya tidak bisa bawa kue, saya tidak bisa bawa roti dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, lebih daripada itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini saudaraku, kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan saudaraku sungguh luar biasa. Kapan kita membuka hati kita, maka firman Tuhan tidak hanya seperti logos saja saudaraku, tapi dia menjadi rema dalam hidup kita, yang boleh saudaraku mengubah hati kita. Siapapun kita ini saudaraku, kita membutuhkan firman Tuhan yang hidup. Katakan amin. Banyak aliran-aliran air hidup mengalir di tempat ini saudaraku bagi kita, sehingga kita semuanya saudaraku dikenyangkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan saudaraku adalah Allah sendiri yang mau memberkati kita sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Amin. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pertobatan yang sejati saudaraku, yang membawa kita kepada kodrat ilahi. Nah, ini saudaraku adalah satu firman Tuhan yang mungkin sudah berkata, untuk apa lagi saya ini? Saya sudah bertobat, saya sudah selamat. Tetapi saudaraku, firman Tuhan ini, saudara, menjawab seluruh kehidupan kita. Kita semua anak-anak Tuhan perlu bertobat. Suatu waktu saudara Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus bertobat. Engkau harus seperti anak kecil ini, kalau engkau mau melihat kerajaan surga. Saudaraku, murid-murid juga yang notabene-nya adalah orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan, melayani Tuhan dengan luar biasa. Penyerahan hidup mereka tidak bisa diragukan. Tetapi Tuhan berkata, harus bertobat. Jadi seperti anak yang kecil ini. Tuhan mau kita saudaraku menyadari kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sudah di dalam jalurnya Tuhan, atau saudaraku justru kita masih jauh. Walaupun kita saudaraku sudah selamat. Nah saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan kita, siapapun kita di tempat ini saudaraku. Amin saudara. Nah saudaraku, pertobatan yang sejati adalah harga mati, dikatakan saudaraku, bagi setiap anak Tuhan. Mengapa? Karena setiap orang tidak bertobat tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, Alkitab mengatakan tidak ada bedanya dengan apapun saudaraku, ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 12-13, tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat tapi tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nah inilah saudaraku gambaran dari orang-orang tidak bertobat. Mereka dikatakan sama dengan hewan yang tidak berakal. Ya, rasanya kejam kali firman Tuhan ini. Tapi memang begitulah tingkah laku daripada orang-orang tidak bertobat. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ini, hati kita bisa miris saudara. Melihat sesuatu yang menurut kita saudaraku itu tidak mungkin, tetapi itu terjadi saudara. Sayang sekali saudaraku kalau kita melihat hal-hal yang ada terjadi dalam dunia ini. Mereka memang saudaraku sepertinya dia memiliki akal yang rendah sekali, seperti hewan dikatakan tidak berakal budi saudaraku. Tuhan mau kita saudaraku bertobat sejati. Kalau tidak, maka kita akan bisa saudaraku mengarah kepada kehidupan yang demikian. Sadar atau tidak sadar, maka kita akan mencerminkan saudaraku kehidupan yang sangat saudaraku brutal dalam hidup kita. Karena kita ini hanya bisa berubah karena Yesus saja saudara. Amin. Pertobatan itu penting. Saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Kisah saudaraku dikatakan sadar dan bertobat. Tidak cukup hanya sadar. Kalau orang bisa sadar, oke, tetapi saudaraku belum tentu dia bertobat. Tapi kalau dia sudah
saudaraku, akhirnya mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah bertobat. Adakah kriteria itu jadi pada kita? Adakah itu didapati dalam hidup kita? Adakah kita menyenangkan Tuhan? Justru saudaraku, ya, yang sebaliknya kita lakukan. Selalu kita, saudaraku, menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita katakan, aku sudah bertobat. Yang mana namanya bertobat? Bertobat artinya berbalik, saudaraku. Tidak ada lagi, saudaraku, hal-hal yang kita lakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Apakah kita sudah sempurna? Tidak ada yang sempurna. Tetapi ada satu kerinduan yang besar di hati kita. Aku tidak lagi melakukannya. Aku tidak lagi jatuh kepada kubangan yang sama. Aku mau berbalik. Aku mau bertobat. Dan dia melakukan satu tindakan, saudaraku. Amin. Jadi nggak cukup hanya mengaku. Makanya setiap jiwa-jiwa yang datang ke depan ini, mereka mengaku dosa mereka. Maka kita harus membimbing mereka supaya mereka saudaraku bertobat. Artinya meninggalkan dosa-dosa mereka. Nggak cuma hanya mengaku. Kita harus muridnya. Makanya mereka harus dimasukkan dalam kelompok sel. Mereka harus saudaraku berada di dasar rohani Kristen. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwasanya dalam Matius 3:2, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Ini, saudaraku, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan juga saudaraku Tuhan Yesus. Dalam Matius 4:17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Gak ada berita yang paling penting yang disampaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Pada waktu dia ada dalam dunia ini, memang dia menyembuhkan, memang dia, saudaraku, memulihkan setiap orang. Tetapi yang paling utama pemberitaannya adalah bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini harus menjadi kehidupan bagi kita. Tiap-tiap hari kita harus bertobat. Walaupun kita anak Tuhan, karena masih banyak karakter-karakter yang masih tidak disukai Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mudah tersinggung, sakit hati, juga marah, saudaraku, masih ada tipu menipu, masih mau, saudaraku, ya, hal-hal lainnya, saudaraku. Nah, ini adalah membutuhkan pertobatan. Kalau tidak, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Walau surga itu dekat, walau kerajaan surga itu kata Yesus sudah dekat, bisa kita dapatkan, bisa kita raih, bisa menjadi milik kita, bahkan bisa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak mungkin. Tuhan berkata syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah dekat itu adalah bertobat. Amin. Pertobatan ini, saudaraku, harus menjadi kehidupan bagi kita. Tiap-tiap hari, adakah yang masih, saudaraku, menempel dalam hidup kita, yang kita tidak sadari itu sungguh mendukakan hati Tuhan? Saudara, dalam nama Tuhan Yesus perlu bertobat. Adakah kita, saudaraku, sudah malas berdoa? Lebih suka kita pegang, saudaraku, handphone kita daripada berdoa? Berarti itu, saudaraku, sudah mulai kita lari daripada apa yang diinginkan Tuhan. Saudaraku, mari kita bertobat. Segala sesuatu yang disingkapkan Tuhan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, mari kita bertobat. Kalau tidak, kerajaan surga yang dekat itu pun gak ada dalam hidup kita. Saudaraku, jangan gagal kita masuk surga. Katakan amin. Kita mau semua masuk ke dalam kerajaan surga, karena Tuhan menyediakan itu bagi kita. Dan itu, saudaraku, adalah bagian kita. Yesus sudah menyelesaikan, saudaraku, bagiannya dengan mati di kayu salib untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Janganlah kita, saudaraku, manusia ciptaan Tuhan yang mulia, tapi gagal masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini adalah waktu-waktu yang sangat indah untuk kita berbalik dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru, saudara. Amin. Gereja pertama menekankan, saudaraku, tentang pertobatan. Gereja pertama berdiri diawali dengan pertobatan daripada setiap jiwa-jiwa, saudaraku. Mereka, saudaraku, setelah bertobat dibangun hidupnya, dan mereka semua, saudaraku, menjadi seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Saya baca kepada saudara Kisah 2, 36-38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka,
tujuan Tuhan, saudaraku. Amin. Adakah saudaraku Tuhan berkata-kata atas saudara, tinggalkan ini anakku, udah lama kau di sini terus, kau tidak pernah pergi-pergi dari tempatmu itu, sudah lama kau di situ terus bercokol dengan dosamu, inilah waktunya kau bangkit. Saudaraku, kalau sudah ada seperti itu, masih ada kasih karunia Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik lagi, saudara. Tapi kalau itu pun kita tidak dengar, kita pura-pura nggak dengar, kita pura-pura, saudaraku, merasa itu bukan suara Tuhan, dan kita merasa itu tidak menjadi satu gangguan dalam hidup saudara. Oh saudaraku, saya tidak tahu lagi apa definisinya itu lagi bagi saudara yang saya ketahui, nggak tahu lagi saya, saudara. Tapi biarlah kita hari ini dengan segala kerendahan hati kita, apapun yang Tuhan mau, saudaraku, biarlah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan mau membuat saudara menjadi anak Bapa surgawi. Dia mau, saudaraku, membuat saudara lebih, saudaraku, hebat lagi dalam dunia ini, saudaraku. Karena kalau udah di surga kita nggak perlu lagi kita cari hebat, sudah hebat kita semuanya. Tapi Tuhan mau mengubah hidup kita, mengubah nasib kita, saudara. Amin. Oh saudaraku, cari Tuhan, saudaraku. Ini dimulai dengan pertobatan. Ada banyak orang yang mencari Tuhan. Ada orang ingin saudaraku berhasil hidupnya. Dia mau, saudaraku, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya dalam tahun 2023. Tapi tidak ada landasannya, tidak ada fondasinya. Saudaraku, mari kita bertobat. Semua kita bertobat. Apakah saudaraku selama ini pelayanan kita sudah tidak kita urus lagi? Apakah saudaraku persekutuan kita dengan Tuhan tidak menjadi menu utama dalam hidup kita? Saudaraku, sudah kita ganti dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak, saudaraku, yang dikehendaki Tuhan. Kita sudah mengerjakan hal-hal yang tidak begitu penting. Saudaraku, mari kita hari ini bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Gereja pertama menekankan, saudaraku, mengenai pertobatan. Gereja pada zaman ini, apalagi suara gereja, saudara, berita gereja harus berita pertobatan, saudara. Kalau tidak, maka akan berkumpul orang-orang tidak bertobat. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan? Bagaimana hidup kita bisa berubah kalau kita hanya kumpul, tapi tidak ada pertobatan di sana? Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak suka, saudaraku. Tuhan tidak senang kita memakai nama Yesus. Kita, saudaraku, menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, jangan demikian. Kita bukan orang-orang yang munafik, saudaraku. Haleluya, saudara. Kita orang-orang yang menyadari betapa besar kasih karunia Allah. Kalau bukan karena Tuhan, siapapun kita di sini, tidak ada, saudaraku, yang bisa kita lakukan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya dalam sejarah gereja, saudaraku, gereja dibangun bukan dengan cara-cara yang lain, saudaraku. Karena itu setiap gereja harus dibangun, saudaraku, dengan dasar pertobatan. Kalau tidak, saudaraku, tidak dengan dasar pertobatan, maka gereja menjadi rapuh, ditipu setan, dibola-pimpongkan setan. Saudaraku, gereja gagal menyampaikan, saudaraku, misi Tuhan di bumi ini. Kalau orang-orang di dalamnya tidak bertobat, mari semuanya, siapapun kita yang melayani dalam sidang Tuhan ini, saudaraku, mari kita bertobat. Kalau kita bertobat, kuasa Tuhan turun, saudaraku. Kuasa Tuhan bekerja. Karena, saudaraku, karunia-karunia Roh Kudus akan turun. Saudaraku, karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan untuk gerejanya, untuk sekarang ini, supaya gereja Tuhan bisa efektif, bisa melakukan pekerjaan yang besar. Saudaraku, jangan kalah kita. Jangan dunia ini, saudaraku, mengambil banyak jiwa-jiwa ke neraka. Saudaraku, baru-baru ini ada gempa bumi di Turki. Saudaraku, berapa ribu sudah mati, saudaraku. Mati, saudaraku, sebentar saja. Ya, gedung-gedung runtuh, saudaraku. Saudara tahu itu apa itu, saudara? Apakah tidak berdiam diri lagi? Apakah tidak mau menyenangkan diri kita lagi? Itu, saudaraku, di Turki. Kita tidak tahu. Saudaraku, hidup ini selangkah dengan maut. Ada orang, saudaraku, harusnya dia, saudaraku, bekerja, pulang dari kerja, sudah, saudaraku, innalillahi inna ilaihi raji'un. Artinya sudah mati. Kenapa? Karena, saudaraku, hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi pada besok hari.
Itu sebabnya kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus, saudaraku, selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan akan memberikan hari-hari yang baik dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Sepanjang kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Siapa lagi yang mengerjakan pekerjaan Tuhan kalau bukan kita, anak-anak Tuhan? Bukan lagi, saudaraku, hanya harus kita menunggu pendeta, istri. Seberapa mereka bisa? Tapi kalau kita bersama-sama berkata ya, bersepakat mengerjakan program sidang Tuhan ini, apa yang tidak bisa, saudaraku? Saudaraku, Tuhan memberkati orang-orang bersatu. Haleluya, saudara. Nah, saudara lihat, saudaraku, dalam kitab Kejadian, dibangun satu menara yang sangat tinggi, saudara. Tuhan berkata, mereka bersatu. Apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak berhasil. Tetapi apa yang membuat Tuhan, saudaraku, menghancurkannya? Karena mereka cari nama. Mereka sudah mulai, saudaraku, meninggikan dirinya. Tanpa Tuhan aku bisa. Kami bisa mencapai satu prestasi yang hebat di dunia. Kami akan cari nama. Mereka buat tinggi sekali menara itu, saudara. Dan Tuhan menghancurkannya. Karena saudaraku melanggar firman Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Bagaimanapun pencapaian hidup kita, tetap Yesus kita tinggikan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Karena kita sadar siapa kita ini, saudaraku. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ada pencipta kita yang harus kita hargai dan kita hormati. Haleluya, saudara. Dan pencipta itu, saudaraku, sangat baik, mengasihi kita, saudara. Nah, jangan kita menjadi gereja yang rapuh. Karena tidak ada jiwa-jiwa yang bertobat. Karena tidak ada anak-anak Tuhan bertobat. Semuanya hidup dengan dirinya sendiri. Apa yang baik menurut dia. Dia tidak pakai lagi pola firman Tuhan. Dulu memang pada masa perjanjian lama, ketika raja-raja di Israel, saudaraku, adalah raja-raja yang sudah mati. Kemudian semua orang-orang Israel mulai tidak tahu lagi apa jalan yang mau mereka kerjakan. Karena tidak ada yang menuntut mereka. Tidak ada lagi raja, tidak ada hakim. Dan mereka melakukan menurut kehendak mereka sendiri. Tapi kita tidak. Kita selalu ada firman Tuhan yang mengajari kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Makanya mari kita taat kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, sesuatu yang rapuh, saudara, apa kata firman Tuhan? Matius 5 ayat 13-14. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lot. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin, saudara. Banyak orang bisa membangun apapun dalam hidupnya, tetapi Tuhan berkata setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kita, saudaraku, sudah tinggi, sudah hebat, sudah mencapai seperti apa yang kita inginkan, tiba-tiba dicabut. Mengapa? Karena, saudaraku, tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa yang kita lakukan, semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Nah, bangun kelompok saudara dengan dasar firman Tuhan. Bangun pelayanan saudara dengan dasar firman Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan, maka saudara melayani. Bukan karena supaya saudaraku dikenal, supaya saudara merasa hebat, supaya saudara begini dihormati. Tidak. Itu tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga. Kalau begitu motivasi kita untuk cari nama, Tuhan, saudara, berkata akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Makanya saudaraku perbaiki, saudaraku, motif kita melayani. Apa motif kita melayani? Supaya jangan nanti, saudaraku, sia-sia apa yang kita perbuat itu. Amin. Tapi kalau motif kita benar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan terus, saudaraku, yang menyempurnakan kehidupan kita. Kita tidak sadar, kita sudah semakin disempurnakan dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi kita tidak dituntut, saudaraku, hanya sekedar memiliki sebuah gereja, saudaraku, tempat kita beribadah. Melainkan kita dituntut untuk menjalankan satu hukum kebenaran yang membawa kita kepada kodrat ilahi. Kiranya kita di gereja ini, saudaraku, kelak bisa menjadi pengantin-pengantin Kristus yang tidak bercacat celah.
Biarlah selama kita di dunia ini, dalam gereja kita ini, kita diajari untuk bisa saudaraku menjadi kudus, semakin kudus, semakin kudus. Itulah kerinduan Tuhan saudaraku. Makanya dia membangun gerejanya saudaraku, supaya kita semuanya bisa menjadi pengantin Kristus saudaraku. Amin. Jadi mari kita mau berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun kata Tuhan, itulah yang benar saudaraku. Kadang-kadang kita memaksa apakah keinginan kita, tapi saudaraku, tidak baik saudara. Kiranya kita selalu bercermin kepada firman Tuhan. Pola gereja pertama adalah pola daripada firman Tuhan saudaraku. Kita bisa melihat mereka saudaraku satu hati saudaraku. Mereka saudaraku bertumbuh. Saya baca kepada saudara dalam Kisah 2 ayat 41. Saudaraku, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertumbuh kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, dan segala kepunyaan mereka dalam kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Saudaraku, apakah ini adalah sesuatu yang tidak mungkin saudaraku dikerjakan oleh gereja pada zaman ini? Sangat mungkin, karena ada Roh Kudus saudaraku. Roh Kudus bisa menolong kita saudaraku berbuah lebat. Roh Kudus bisa menolong kita saudaraku menjadi orang yang berkarakter saudaraku. Karakter mereka sangat luar biasa. Mereka saudaraku saling saudaraku menerima satu dengan yang lain. Saya percaya tidak ada gosip saudaraku di gereja pertama. Lebih banyak sekarang gereja di zaman gosip yang meluas saudara. Mari saudaraku, jangan bergosip. Katakan amin. Ya, kadang-kadang kita bergosip saudaraku, nggak salah. Saudara tidak sadar kita sudah dipakai setan kita saudara. Bagaimana kuasa Tuhan turun saudara? Kalau di sana tidak ada persatuan, di sana saudaraku saling sikut menyikut. Kalau di sana saudaraku semuanya tidak ada lagi saudaraku yang melayani. Saudaraku hanya datang duduk pulang. Tidak ada lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi yang berdoa. Oh saudaraku, tidak ada lagi saudaraku bersatu. Tidak ada lagi saudaraku mereka beribadah bersama-sama. Tidak ada kasih. Sudah egois. Buang itu semuanya saudaraku. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita semua mau saudaraku mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita mau saudaraku gereja ini maju dan berhasil. Karena dari gereja ini saudara akan diberkati. Amin. Oh saudaraku, kalau saudara gereja ini maju, maka saudara akan maju juga. Gereja ini diberkati, maka saudara juga akan diberkati. Karena dari atas turun saudaraku, kejangkut dikatakan. Dari atas mengalir saudara. Makanya mari kita menyatukan hati kita. Jangan kita bawa kepentingan kita masing-masing. Kalau kita bawa kepentingan kita masing-masing, semua kita punya kepentingan masing-masing. Semua kita punya saudaraku alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semua kita punya alasan yang masuk logika. Kalau kita saudaraku melakukan itu, semua bisa. Tapi kita harus melihat, kita lah dipakai Tuhan. Gereja pertama lihat, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka saudaraku makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Tulus hatinya. Adakah saudaraku orang yang tulus di gereja ini? Kalau tidak bertobat, pasti ada ketulusan hati. Tapi ketulusan hati tidak akan ada kalau saudaraku tidak bertobat. Makanya tiap-tiap hari kita selalu berkata, Tuhan ampuni aku. Mari kita saudaraku rendah hati kepada Tuhan. Jangan merasa saudaraku semuanya sudah beres saja. Mari kita datang. Ketika kita datang, kita sadar siapa kita saudara. Haleluya saudara. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sulitkah bagi Tuhan mengantarkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini? Enggak. Begitu banyak masih orang-orang bukan baru belum selamat. Sudah banyak selamat, tapi masih banyak yang belum selamat. Sulitkah Tuhan mengantarkan mereka orang-orang yang rindu dan haus untuk datang ke gereja ini? Tidak sulit. Sepanjang kita membuka hati,
Mari kita semuanya saudaraku, sama-sama saudaraku bekerja untuk Tuhan saudara. PKS pergi hari Minggu, mengunjungi, menginjil. Oh saudaraku, gak semua Tuhan minta hari-hari saudara. Saudara masih bisa bekerja. Saudara masih bisa, saudara membangun usaha saudara, bisnis saudara. Masih Tuhan pun mau saudara berhasil dalam dunia. Tapi saudara perlu memberikan waktu saudara untuk Tuhan. Amin saudaraku. Karena kalau tidak ada saudaraku, saudara beri waktu, maka saudaraku terbengkalai semua pekerjaan Tuhan ini saudara. Siapa yang mengurusnya? Nggak cukup memimpin wilayah, nggak cukup saudara. Terbatas. Tapi kalau kita banyak bersama-sama, pekerjaan yang besar pun sebentar selesai saudara. Katakan amin. Haleluya saudara. Nah, mari kita suka saudara melakukan seperti gereja pertama, yang mereka meninggikan Tuhan dalam hidup. Saudaraku, mereka disukai semua orang. Bila gereja ini disukai semua orang, saudara. Suka mereka. Kenapa? Saya diperhatikan di sana. Saya selalu didoakan. Saya dikunjungi. Gak rugi mengunjungi saudara. Minggu yang lalu udah mau kunjungi. Kunjungi lagi. Kalau disuruh Tuhan kunjungi, kunjungi lagi. Lalu minggu depan lagi, disuruh lagi mengunjungi. Udah 3 kali, udah 5 kali. Kenapa rupanya? Adakah kita rugi? Tidak. Justru semakin kita mengunjunginya, semakin nyata saudaraku kasih Tuhan ada pada kita. Semua kita saudara bergerak saudara. Kenapa? Karena dasarnya pertobatan. Pertobatan membuat hidup kita berubah. Dulu egois kita saudaraku, sekarang kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan yang tidak kita saudaraku kenal pun bisa kita kasihi. Amin saudara. Nah, karunia kesembuhan terjadi juga dalam gereja pertama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Saya baca kepada saudara Kisah 3, 6 dan 8. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu dia memegang tangan kanan orang itu membantu berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki, mata kaki orang itu. Dia meloncat berdiri, berjalan dan kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Mengapa Tuhan berkarya dengan luar biasa pada masa itu? Jelas kita melihat kejadian dan fakta dalam Alkitab bahwa Tuhan bekerja dalam sidangnya melalui orang-orang yang sudah bertobat atau sudah diselamatkan. Karena itu saudaraku, saya menghimbau kita semangat Tuhan. Mari kita bangun gereja kita di Pekanbaru ini dengan didasari pertobatan sejati. Semua kita bertobat, maka kuasa Tuhan turun. Semua kita departemen-departemen dimanapun kita melayani, bertobat yang sejati. Tidak bisa tidak, kuasa Tuhan akan turun bagi kita. Saat kita melayani, kuasa Tuhan sudah menyertai hidup kita. Bisa kita melayani tanpa kuasa, bisa juga kita melayani dengan kuasa. Mana saudaraku yang menjadi kerinduan saudara? Maka saudaraku hanya melayani dengan saudaraku, tidak dengan kuasa. Saudaraku, jangan saudara. Kita mau melayani dengan kuasa saudara. Karena sudah Tuhan percayakan kita melayani. Marilah melayani dengan kuasa Tuhan. Kalau kita melayani dengan kuasa Tuhan di tempat ini, saya tanya bagaimana yang bisa lagi bekerja, saudara, membuat orang-orang saudaraku tidak bebas. Saudaraku, mikir setan itu datang. Mikir setan itu saudaraku memberikan waktunya tempat ini. Karena dia tidak akan dapat sesuatu apapun. Tidak ada jalannya. Kenapa? Karena kita semuanya saudaraku penuh dengan kuasa Tuhan. Lalu saudaraku, pekerjaan Tuhan mudah kita kerjakan. Semuanya saudaraku sukacita. Semuanya kita bersorak-sorai. Ada banyak gereja sekarang. Satu orang bertobat sudah tidak ada kesukacitaan. Padahal Tuhan berkata, satu orang bertobat di surga beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan lagi. Semua biasa-biasa. Semua biasa-biasa. Hati-hati dengan semua biasa-biasa saja. Ini bukan datangnya dari Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dengan tidak biasa-biasa. Mari kita melayani Tuhan dengan tidak biasa-biasa. Mari kita berdoa dengan tidak biasa-biasa. Bahaya. Ini saudaraku, kalau saudaraku sudah biasa, itu tanda gereja sudah dingin. Sudah dingin, saudaraku. Tuhan tidak mau kita dingin. Tuhan mau kita panas. Haleluya, saudaraku. Bertobat adalah keputusan
keputusan setiap orang secara pribadi sesuai dengan konsep Alkitab. Ini adalah pilihan. Saudara mau bertobat sejati atau tidak? Atau bertobat kaleng-kaleng? Bertobat, saudaraku, sekedar bertobat? Tidak ada, saudara, sesuatu yang terjadi di dalamnya. Saudara mengharapkan perkara besar, tidak akan terjadi. Tapi dengan pertobatan yang sejati, diikuti dengan, saudaraku, pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan mau kita, saudara, bertobat. Semua kita, saudara, dalam pekerjaan Tuhan, dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat, adakah di sana benih-benih pertobatan sudah terjadi? Atau semuanya hanya biasa datang ke gereja, oh hari Minggu ke gereja kita yuk. Saudaraku, jangan demikian. Saudaraku, biarlah roh kita menyala-nyala. Setan tak mau datang kepada anak Tuhan yang rohnya menyala-nyala. Perhatikan, saudara, kalau makanan saudara dingin, lalat datang. Banyak lalat di situ. Makanya perhatikan kalau saudara beli. Kalau sudah sore, sudah dingin, itu saudaraku, banyak situ lalat. Tapi kalau saudaraku, makanan kita panas, saudara, keluar dari hidup saudara, lalu kita buat di meja makan kita, lalat nggak mau datang. Panas, saudara, dia nggak suka itu. Saudaraku, kalau kita panas, atau saya katakan roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar, saudaraku. Saudaraku, keduniawian kita pun nggak bisa, saudaraku, muncul. Nggak bisa dia datang. Tapi kalau kita semua sudah dingin, duniawi semuanya, pikiran kita sudah duniawi. Oh, saudaraku, roh jahat yang kecil pun, saudaraku, bisa menipu kita. Makanya Tuhan berkata, biarlah roh menyala-nyala. Ini pribadi, pilihan. Pilihan, saudara. Saudara tahu memilih yang baik untuk saudara makan. Padahal besok saudara buang ke jamban. Pilihan untuk saudaraku hal-hal yang kekal. Itu nilainya jauh lebih tinggi. Tapi banyak orang tidak bisa memilih yang baik dalam hidupnya. Dia memilih remah-remah. Dia tidak memilih yang terbaik untuknya. Saudaraku, Raja Wali dengan ayam saudaraku berbeda. Kalau burung Raja Wali, saudaraku, dia makan, saudaraku, makan yang segar. Dia terbang tinggi di langit. Lalu kemudian dia lihat lautan bebas. Kemudian dia menukik, saudaraku, mengambil satu ikan, saudaraku, di tengah laut. Dia bawa terbang tinggi, makanannya segar. Tapi kalau ayam, makanannya, saudaraku, dia kais-kais, ributnya luar biasa. Dia dapat satu saja, saudaraku, makanan nasi saja, saudaraku, 2 butir, 3 butir. Sudah ributnya luar biasa. Tuhan mau, saudaraku, kita seperti burung Raja Wali. Makanan kita bukan dunia ini. Makanan kita adalah, saudaraku, yang dari Tuhan. Pengurapan, saudaraku, persekutuan, hadirat Tuhan, saudara. Itu membuat kita segar, itu membuat kita kuat, itu membuat kita sehat, saudara. Sehat jasmani, rohani, saudara. Tuhan mau kita sehat-sehat saja. Dalam kitab 1 Yohanes, saudara, kita berkata, semoga rohmu sehat-sehat saja, seperti jiwamu juga sehat-sehat saja. Orang yang sehat itu, saudara, orang yang sudah bertobat. Kalau nggak bertobat, dia nggak sehat, dia, saudara. Walaupun badannya tegap, walaupun badannya, saudara, bagus, saudara, tapi kalau dia tidak bertobat, saudara, sayang, 1000 sayang. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kita mau nilai Tuhan ada pada kita. Haleluya, saudara. Nah, sama seperti Tuhan memberikan nilai kepada Yusuf, kepada Daud. Daud dikatakan adalah orang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena sempurna Daud, saudara. Bukan karena sempurna Yusuf.
tapi dia berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita, seberapa kita bisa. Dia tahu dari mana kita berasal, dari debu saja saudara. Dia tahu kekuatan kita, tapi dia menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita, memampukan kita saudara untuk menang. Bukankah saudara ketika Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan berkata, berkuasa. Tuhan memang saudaraku suka manusia itu punya kuasa. Berkuasa, taklukkanlah, berkuasalah atas segala ciptaan Tuhan. Sampai sekarang kerinduan Tuhan itu adalah berkuasa. Sayangnya Adam dan Hawa saudara menjual keselamatan itu, menjual saudaraku kesulungan itu. Lalu kemudian kehilangan kuasa Tuhan. Ada Adam di mana kau? Apakah Tuhan tidak tahu? Dia maha tahu saudara. Dia tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Lalu Adam berkata, Tuhan, di sini ya kamu. Kenapa kau di sini? Kami takut Tuhan. Ketakutan melanda orang-orang kalau dia sudah saudaraku tidak dalam kehendak Tuhan. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Mati ke surga saudara, hidup berbuah di dalam hidup ini. Amin. Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku, karena aku bertemu dengan Bapa di surga. Tapi adalah lebih baik jika aku ada bersama dengan kamu, karena masih banyak pekerjaan Tuhan. Jadi tahukah kita, kalau Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan berikan panjang umur kepada kita, ada satu kerinduan Tuhan, supaya kita menyambut pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Malaikat saudaraku, orang yang paling saudaraku sempurna diciptakan Tuhan, tapi tidak dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, menjalankan misinya di bumi. Tapi saudara dan saya masih banyak kekurangannya, tapi Tuhan mempercayakan itu. Itu adalah satu kehormatan yang besar bagi kita. Amin. Haleluya saudaraku. Jadi mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Penuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa. Lalu saudaraku muridkan di kelompok sel, mereka adalah keluarga Allah. Saudara adalah ibunya, bapaknya secara rohani. Hari didik mereka, dewasakan mereka. Haleluya saudara. Saya punya anak kecil, sekarang sudah hampir 2 tahun. Sejak dia bayi saudaraku, sudah ada kepada kami. Sudah dirawat oleh kakak-kakaknya. Saya heran melihatnya saudara. Masih anak gadis, tapi bisa sebagai ibu dia saudara. 2 hari setelah keluar dari rumah sakit, dia merawatnya. Masih anak gadis, belum punya saudaraku pengetahuan tentang merawat anak, tapi dia yang merawat. Dia kasih minum susu saudaraku, formula saudara. Dia urus mulai 2 hari umurnya sampai sekarang hampir 2 tahun, dia yang mengurusnya. Kenapa bisa? Karena memberi hati. Ada banyak ibu-ibu nggak bisa mengurus anaknya. Kurang gizi, urus. Kenapa? Karena sibuk main handphone saudaraku. Dan anaknya nggak diurusnya. Cacingan saudara, sering masuk rumah sakit, sering demam. Ini jarang saudaraku dia sakit. Walaupun saudaraku sakit-sakit hanya demam saja suatu karena tumbuh gigitnya. Selain itu tidak ada masalah. Sekarang saudaraku tumbuh dengan baik, masih dirawat dia saudara. Kenapa bisa? Memberi hati. Kita juga bisa membuat kelompok sel kita maju, berhasil, berganda. Ada jiwa-jiwa baru, ada yang training, ada yang baptis. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, memberi hati, gimana kita tidak demikian lagi? Kita rasanya rugi kalau kita mengunjungi
jemaat. Karena semuanya saudaraku sudah masuk dalam paham itu saudara. Roh humanisme. Humanisme itu artinya saudaraku lebih mengutamakan dirinya, kepentingan dirinya. Pekerjaan Tuhan gak bisa begitu. Pekerjaan Tuhan saudaraku harus membagi hidup, merelakan hidup. Sama seperti Yesus, dia datang dari surga yang mulia, turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, sebagai hamba lagi, mati, sampai mati di kayu salib. Tapi saudaraku, roh humanisme tidak. Aku gak perlu Tuhan. Pada akhirnya mereka berkata demikian. Karena semuanya tercukupi bagiku. Aku tidak perlu Tuhan. Karena semuanya beres hidupku. Saudaraku, orang-orang muda sangat menyukai saudaraku, para penyanyi-penyanyi Korea itu saudaraku. Ya. Memang hebat menari, memang hebat nyanyinya, semuanya orang-orang muda pada umumnya suka itu saudara. Tapi tahukah saudaraku di Korea Selatan sekarang, orang-orang muda jarang datang ke gereja lagi. Mereka berkata, itu adalah ketinggalan zaman. Kami tidak mau seperti orang tua kami lagi. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menghidupi diri, tidak perlu Tuhan. Makanya jangan orang-orang muda suka dengan orang-orang Korea itu saudaraku, lagu-lagunya itu. Karena banyak mereka itu dulunya Kristen, sekarang ateis. Tidak percaya lagi sama Tuhan. Kalau anak-anak kita suka joget-joget itu saudara. Yang tidak memuliakan Tuhan lagi dalam kita. Roh humanis yang sampai itu menyebar ke dalam gereja sehingga pekerjaan Tuhan terbengkalai saudara. Mari kita sadar kalau masih ada hamba-hamba Tuhan mengarahkan kita kepada nilai-nilai kekekalan, mari kita bersyukur. Supaya jangan kita jauh keluar daripada apa yang diinginkan Tuhan. Gereja Tuhan buat kita supaya saudara sampai kepada kekekalan. Dunia ini akan lenyap. Apa yang saudara lihat itu akan lenyap. Gedung-gedung di Turki saudaraku sebentar saja dengan saudaraku gempa bumi hancur semuanya. Apa kata orang? Gak bisa. Bisakah orang bicara lagi di Turki sana? Aku hebat? Aku hebat? Tidak. Bisa jadi saudaraku gedungnya yang sudah habis itu. Bisa jadi ada anaknya mati di situ. Bisa jadi saudaraku keluarganya ada mati di situ. Tidak ada orang bisa bicara lagi. Karena tidak ada kekuatan manusia kalau sudah ada seperti itu saudaraku bencana. Tapi banyak manusia lupa. Ketika dia bergelimang dengan segala harta, lupa dia. Siapa dia? Saudaraku, jangan lupakan Tuhan. Amin saudara. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, ada roh mengasingkan diri sendiri. Dia selamat. Tapi kemudian saudaraku, dia tidak perlu orang lain. Dia datang ke gereja hari Minggu. Setelah itu saudaraku pulang dari gereja, dia mengerjakan apa yang diinginkannya. Ada yang main kartu domino, ada yang minum tua, ada yang saudaraku yang nonton film porno atau apapun namanya. Selamat, tetapi saudaraku masih terikat dengan roh-roh jahat. Selamat, tetapi saudaraku masih terikat dengan dunia ini. Itu saudaraku roh mengasingkan diri sendiri. Banyak orang saudaraku demikian. Lebih suka dia di kamarnya, 24 jam bisa di kamarnya. Entah apa lagi kerjanya. Suka dia di situ, hati-hati. Saya selalu ribut saudaraku kalau kamar anak saya saudaraku dikunci. Apa kerja di situ? Ngapain kau di situ? Anak-anak muda suka saudaraku di kamar. Suka saudaraku jangan diganggu. Taruhlah saudaraku tidak melakukan apa-apa dia di sana. Tapi itu satu roh yang mengikat dia supaya saudaraku dia bisa tenang sendiri, nyaman sendiri, tanpa diganggu. Hidup ini saudaraku harus diganggu saudaraku. Amin. Apalagi kita melayani Tuhan. Haleluya saudara. Sebentar-sebentar ada kabar. Ini. Sebentar-sebentar. Hiwaya saudaraku, koordinator Bapak Ibu, ada meninggal. Ada ini. Puji Tuhan, sibuk kita dalam kerajaan surga. Supaya saudara malaikat pun sibuk mengantarkan berkatnya ke bumi ini. Amin saudara. Kalau sudah berdoa, maka Tuhan Yesus berkata, "Hei, malaikatku, antarkan berkat itu."
Dia udah berdua, dia udah nangis dia. Haleluya. Ada malaikat suruh istirahat, suruh 1 kali 24 jam. Kadang-kadang berdua. Tenang semuanya. Jangan-jangan dibilangnya saudaraku sama Tuhan. Bapak, suntuk kali kurasa. Gak ada kerjaku. Udah pensiunkan aku katanya. Hati-hati. Kalau kita berdoa, baru malaikat bergerak saudara. Makanya mari kita syukur Tuhan. Haleluya saudara. Nah, rokain. Itu suraku. Hati-hati. Siapa lagi yang kami tanya? Saya tanya PKS-nya. Karena saya tahu. Siapa lagi yang saya tanya? Saudaraku begitu kepada orang di rumah kami. Mana si Charles? Saya katakan. Tak tahu. Dia jam berapa? Dia jam 2. Dia pulang dia sekolah. Kenapa kalian tak tahu? Siapa yang kutanya? Si Junta yang di depan sana. Saya bilang. Ada tetangga kami bangga sama Junta saudara. Itu saya tanya. Saya bilang. Itu di rumah ini. Masa tak tahu? Siapa lagi yang saya? Itu Rokain. Gak peduli. Siapa yang ada di rumah itu gak tahu dia. Bayangkan, kenapa gak tahu dia? Karena sibuk dia main HP saudaraku. Kebetulan saudaraku ada wifi di rumah, jadi gratis. Kalau di luar saudaraku bayar. Hanya saudaraku udah salah. Aku tidak tahu. Hati-hati. Hari ini siapa yang gak datang anggota kakek saudara? Saudara harus tahu. Jangan bilang aku tidak tahu. Itu berarti saudara gak peduli. Bukan urusan saudara. Jangan sampai roh Kain masuk. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi kepada Kain saudara? Dia jadi pengembara. Gak ada masa depannya. Gak ada masa depan orang-orang gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Jadi pengembara. Takut dia dibunuh saudara. Hidupnya gak tenang. Saudaraku, hanya dalam Tuhan kita tenang saudara. Kenapa kita cari saudaraku yang di dunia? Padahal Tuhan sudah menyediakan satu tempat untuk istirahat bagi kita. Ketika kita menyembah hadirat Tuhan, itu namanya kita sedang beristirahat sama Tuhan. Amin saudara. Nah saudaraku, mari kita saudaraku semuanya pedulilah dengan pekerjaan Tuhan ini. Jangan seperti roh itu saudaraku masuk. Ada gereja kita, apalagi di kota-kota besar ini, roh itu mengalir. Kalau di desa-desa masih ada gotong royong, masih ada saudaraku saling mengunjungi tetangga-tetangga. Makanya saudaraku kalau di kota ini, itu keluarga itu katanya. Kenapa keluarganya? Karena di kampung mereka sahutan. Masih kuat. Satu marga. Saudaraku masih kuat di kampung sana. Dia katakan itu keluargaku. Kalau di sini tidak. Makanya banyak orang saudaraku tertipu. Tiba-tiba di televisi saudaraku dilihatnya saudara, tetangganya saudaraku yang bom bunuh diri itu saudara. Hah? Baru dilihat televisi. Siapa itu katanya? Gak tahu dia apa dikerjakannya di rumahnya itu saudaraku. Kenapa? Karena tidak peduli lagi. Sunyi senyap. Saya bersyukur saya punya tetangga baik-baik saudara. Saya katakan saya akan pergi ke Bali, tapi dia bilang, Ibu Pendeta, ini Muslim ini saudaraku. Tapi dia berkata, Ibu Pendeta, kembali Ibu Pendeta ke Bali.
melapor. Kawan, bukan saudara menunggu laporan. Saudara cari tahu. Oh, siang enggak datang. Siang enggak datang. Kenapa itu? Yang lalu dia datang. Kenapa enggak datang? Kamis pun dia datang. Sampai semalam datang. Kemana dia? Dan Tuhan, jangan dia bergerak ke mana Tuhan. Di rumah dia Tuhan. Nanti ketemu Tuhan. Dalam nama Yesus. Macam-macam kau, Bapak Seru. Datang kau, habislah kau. Aku datang. Ayo saudara. Kalau oleh-oleh. Tak bisa lagi dia bilang, malas aku kan. Tak sanggup dia bilang malas. Karena dilihat saudara datang dengan kasih Tuhan. Malu dia saudaraku. Malu nanti dia. Kalau mau malas-malas dia, enggak mau. Kemarin aku dikunjungi, enggak mau lagi. Peduli. Tuhan mau itu saudaraku. Amin saudaraku. Jadi kalau kita tidak saudaraku, yang hidup kita tidak sesuai dengan kasih Alkitab ini, kita tidak peduli dengan orang lain, tunggu saudaraku. Siapa hakim kita? Saudara. Firman Tuhan. Yohanes 12:47-48. Saya baca kepada saudara. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tidak menghakimi saudara, ya sayang sama saudara. Tapi yang menjadi hakim bagi kita saudaraku adalah firman Tuhan. Dan kalau kita tidak setuju dengan firman, keluar daripada kebenaran, ada resikonya. Bukan Tuhan mau mengajar kita, Dia mengasihi kita. Dia beri firman supaya kita memiliki jaminan dalam hidup ini. Kalau tidak ada rambu-rambu lalu lintas saudaraku di kota ini, kawan, semuanya saudaraku banyak kecelakaan. Rata-rata disurvei saudara, kenapa banyak kecelakaan terjadi? Biasanya karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Seringkali saudaraku sepak mobil saudaraku. Belum lagi waktunya saudaraku yang di depan sana untuk maju. Udah maju dia saudaraku. Kadang-kadang saya maju saudaraku hampir kena. Jadi kita yang taat ini kadang-kadang bisa saudaraku kena saudara. Karena ketidaktaatan mereka saudara. Tapi biasanya saudaraku bisa dilihat dari CCTV siapa yang salah saudara. Amin. Tapi firman Tuhan itu sebagai rambu bagi kita. Untuk menyadarkan kita. Supaya kita jangan terus saudaraku berjalan. Banyak orang menyangka jalannya lurus. Tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Hati-hati. Firman Tuhan ada pada Roh Kudus ditempatkan Tuhan dalam diri kita. Itu adalah satu hal menerangi jalan kita. Amin saudara. Yohanes 1:1-3 pada mulanya dalam firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikannya. Jadi pada mulanya dalam firman. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di bumi ini bisa jadi tanpa firman. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah. Oleh sebab itu saudara, apa yang kita perlu kerjakan dalam hidup ini? Mari kita bangun pertobatan kita. Bangun pertobatan kerohanian kita dengan sungguh-sungguh secara permanen. Jangan berlomba-lomba lagi. Jangan sebentar saudaraku. Bertobat sebentar. Umat. Itu namanya Kristen tobat. Sebentar bertobat, sebentar umat. Jangan demikian. Gak bisa kita hidup seperti itu. Capek hidup kita seperti itu saudara. Permanen. Amin. Kehidupan manusia semuanya mempunyai masa dan waktu. Hanya firman yang Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Makanya pertobatan kita harus permanen. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Permanen dia. Apa yang ada dalam dunia ini, semuanya saudaraku bisa kedaluarsa. Ada expirednya saudaraku. Tetapi firman Tuhan tidak. Makanya marilah saudaraku, dasar pertobatan kita adalah
firman Tuhan. Haleluya. Oh, firman Tuhan mengatakan, sudah orang menasihati kita, tapi biarlah dasar pertobatan kita adalah firman Tuhan. Itu buat saudara. Haleluya. 1 Petrus 1:22-23-25, karena kami telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup seperti rumput, segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap itu selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Semua yang ada dalam dunia ini, saudaraku, semuanya akan berakhir. Ya, saudara, kita lihat rumput, saudaraku, hebat dia, ada kemuliaannya, tapi itu pun gak bisa permanen, kering dan gugur. Firman Tuhan selama-lamanya. Saya bangga punya firman Tuhan, saudaraku, karena selama-lamanya dia punya kuasa, punya power, dan hebat sudah mengubah setiap jiwa-jiwa. Saya berubah karena firman. Bukan saya sudah banyak. Dulu orang tua saya di kampung nasihati saya, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tapi gak ada yang mampan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak peduli. Tapi ketika saudaraku saya datang ke satu gereja, undang saya saudara untuk datang kepada Tuhan, saya dengar firman Tuhan, sederhana firman yang menyampaikan pun orang yang sederhana saya. Tapi hidup saya berubah. Dan dari situ saudaraku saya berbalik, saya bertobat, saya tinggalkan dosa. Amin saudara. Dan hari ini saya berdiri di depan ini karena saya mengambil tindakan untuk bertobat. Dan saya saudaraku menghargakan anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup saya. Semua kita bisa saudaraku dipakai Tuhan. Siapapun kita, ada masuk Tuhan dalam hidup kita. Berselamatkan kita, ada masuk Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan masuk Tuhan itu akan Tuhan kerjakan terus dalam hidup kita. Percayalah saudara. Amin saudara. Jadi jangan sampai hati kita lebih fokus mengejar harta benda daripada mengejar Tuhan dan firman-Nya saudara. Kalau kita keluar daripada itu, maka sebenarnya kita sudah keluar daripada lingkaran kekekalan. Banyak orang Kristen saudara menganggap kekekalan lebih rendah nilainya daripada kekayaan. Tapi kita perlu mengingat saudara dengan sungguh-sungguh bahwa saudara, uang bukanlah segalanya. Saudaraku, saya dengar saudara, saya sering melihat, saya saudaraku adalah urusan politik saudara. Jadi soal politik di Indonesia ini sering-sering saya dengar. Karena memang ada sedikitnya saudaraku saya ke situ jurusan. Baru-baru saya dengar saudara orang punya orang kaya di India ya. Saudara tahu itu lenyap seketika saudara, berapa triliun, ratusan triliun, lupa berapa miliar. Sekejap, bukan miliar, triliun, bukan 10, ratusan. Bisa nomor 3 di dunia orang kaya dia dari India. Habis. Bagaimana artinya? Coba bayangkan uang itu. Jadi uang itu datang dan perginya itu saudara. Uang itu bukan milik kita, dia hanya sebagai alat bagi kita. Katakan amin. Makanya angkatlah daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Di mana orang saudaraku memburunya sehingga saudaraku kehilangan iman. Tandaslah iman mereka katanya. Mari kita memburu Tuhan saudara. Saudara lihat saudaraku dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Bukan kita yang cari berkat itu datang sama kita. Hukum apa itu? Itu hukum kerajaan surga. Berarti yang paling penting adalah perkara-perkara surga. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, berkat yang mengejar kita. Hanya orang susah payah. Cari uang.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan hanya mencari Tuhan. Hanya orang mencari Tuhan sekarang ini, tapi tidak dalam kebenaran. Tuhan mau dua-dua, cari Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka semuanya ditambahkan. Kenapa belum ditambahkan? Saudara hanya masih datang ke gereja, selamat, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Tidak tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Maka tidak ada berkat. Lakukan itu. Hanya orang saudaraku pada berburu uang. Tidak lagi saudaraku beribadah, tidak lagi suka berdoa, tidak lagi mau terlibat dalam aktivitas gereja. Jika ada rapat saudaraku, kami dengar pemimpin melayani. Oh si anu Pak tak mau melayani lagi, kenapa? Karena sibuk katanya, dia punya saham sekarang. Sawitnya saudaraku 100 hektar ya saudara. Jadi nggak bisa lagi melayani. Yang lainnya, ya karena sudah ada anaknya, jadi nggak bisa lagi melayani katanya. Wah. Dan yang lainnya saudaraku, kenapa nggak melayani? Ya sudah sibuk dia. Kenapa sibuk kali udah kerja dia? Saudara, atur waktu saudara itu aja. Tuhan beri kepada kita saudaraku satu akal budi untuk mengatur segala sesuatunya, supaya semuanya bisa saudaraku kita kerjakan. Pekerjaan Tuhan tidak tinggal, pekerjaan saudara sehari-hari tidak tinggal, seimbang semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Ini saudara. Jadi mari kita semuanya tobat, tobatan sejati, saudaraku jadi bagi kita, supaya saudaraku apa yang dikatakan oleh judul firman Tuhan kita ini, tobatan sejati membawa kita kepada kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya kita berkuasa, saudara. Memerintah atas, berkuasa atas. Atas apa? Atas penyakit, atas kelemahan, atas masalah. Saudaraku, saya tidak mau cerita tentang seseorang kepada saudara, tapi ini kenyataan. Saudaraku, akhirnya dia membayar mahal. Kenapa? Karena selama ini pengikutannya kepada Tuhan biasa saja. Tuhan memang tidak langsung memukul dia. Tuhan tidak langsung saudara memang menghajar dia. Tapi Tuhan tunggu saudara. Tunggu. Memang Tuhan itu sabar. Terlalu sabar Tuhan. Dia menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan pada akhirnya apa yang dia tabur dia tuai. Hari ini dia harus membayar saudara dengan mahal. Segala yang dilakukannya tidak saudara hidup seperti yang dikatakan Tuhan. Yang menangis setiap hari, dia menangis, dia lapor kepada saya. Satu, dia sadar, memang apa yang saya kerjakan selama ini bukan Tuhan, dosa. Saya terima sekarang. Saya kasihan, tapi saya tidak bisa saudaraku berbuat apa kepadanya selain hanya berdoa dan memberikan firman supaya menolong dia kuat. Tapi yang dia mengalami tidak hanya terjadi kepada saudara dan saya. Dan itu ada pelajaran berharga baginya, dan dia berkata ini pelajaran berharga bagi saya, berat memang, tapi saya bingung. Saya katakan, sekalipun demikian, pasti bisa menangkan, pasti bisa. Cuma, yang tidak peduli lagi bisnisnya, dia peduli lagi saudaraku dengan saudaraku apa yang dikerjakan. Karena masalah itu saudaraku sangat berat baginya. Mana-mana uangnya saudaraku bertahan. Saya katakan, kenapa enggak diurus itu? Kan sama aku urus itu. Karena beratnya masalahnya. Sungguh saudaraku dia sadar. Dia menyadari itu semua karena selama ini dia tidak membuat Tuhan bersama dengan dia. Memang masih beribadah, masih selamat, masih mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus itu selamatku. Bahkan masih datang beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya, pikirannya, saudara. Dia merasa dia kuat, dia bisa mampu, saudara. Tapi pada akhirnya, ketika ada persoalan, kekuatannya tidak bisa lagi. Kemampuannya selama ini yang dia rasa hebat, tidak mampu. Bukan Tuhan kejam sama dia. Bukan Tuhan
hancurkan hidupnya, hancurkan masa depan. Nah, saudara, saya bukan menakut-nakuti saudara. Tapi kalau hari ini aku mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu. Kalau masih ada harapan untuk bertobat, mari kita bertobat. Selalu ada harapan di dalam Yesus, katakan amin. Dan mari kita merendahkan hati kita. Kita rebut lagi kuasa Tuhan. Kita rebut lagi saudaraku perkenanan Tuhan. Kita rebut lagi saudaraku anugerah Tuhan yang besar itu. Dan telah Dia berikan saudaraku bagi kita semuanya. Amin. Jadi jangan agak enteng saudaraku. Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu hebat saudara. Tidak semua Tuhan percayakan orang-orang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara dan saya percayakan Tuhan. Mari hargai itu saudaraku. Haleluya. Haleluya. Bila kita diberkati, bila kita berobat, bila kita bertobat, bila kita bisa menerima lagi kuasa Tuhan yang besar itu saudaraku. Kita siapkan hati kita, kita siapkan bejana kita. Jangan lagi biasa-biasa, biasa dan biasa saja. Amin. Mari kita pakai berdiri, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.